Indonesia, negara kepulauan yang penuh dengan budaya dan tradisi yang unik. Namun, di tengah kekayaan budaya ini, cukup banyak tradisi indah dan menarik yang sudah mulai langka bahkan hampir punah. Kerusan era globalisasi memang bukan sesuatu yang bisa dihadang sob. Namun, sebagai generasi muda, ini jadi tanggung jawab kita untuk turun ambil andil melestarikan kekayaan budaya. Di video kali ini, mari kita sedikit mundur ke belakang dan melakukan perjalanan singkat untuk mengetahui lebih jauh mengenai tradisi yang hampir punah di negeri kita. Di sini, kita akan bahas 3 tradisi yang hampir punah sambil belajar sama-sama. Yang pertama ada Talempong Unggan. Suku Minangkabau memang gak pernah habis menunjukkan ragam hasil kebudayaannya. Meskipun sangat disayangkan yang satu ini ternyata masuk ke daftar hasil budaya yang hampir punah, yaitu tradisi Talempong Unggan. Tradisi ini merupakan bagian penting dari kebudayaan Minangkabau yang telah ada sejak berabad-abad lamanya, sakral dan berkelas. Tarian tradisional Minangkabau yang dilakukan oleh sekelompok perempuan dengan memainkan talempong sebagai alat musik utamanya dan hanya ada pada acara adat di rumah gadang saja, serta harus mendapatkan izin dari pemuka adat. Tanpa peralatan dan dukungan dari generasi muda, tradisi ini akan hilang dan terlupakan loh sob. Selanjutnya ada reog Ponorogo. Yang ini pasti sudah cukup familiar di telinga kita sob. Kesenian asal Ponorogo ini bercerita tentang perang antara kerajaan Kediri dengan Ponorogo akibat Singa Barong Raja Kediri yang tidak merestui putrinya Dewi Ragil Kuning untuk dilamar Klono Sewandono sang Raja Ponorogo. Pementasan reog mulai muncul sejak tahun 1920-an hingga saat ini. Namun pada zaman pemerintahan kolonial Belanda dan penjajah Jepang, reog dianggap sebagai kesenian yang merugikan hingga dilarang karena dianggap dapat memobilisasi massa. Eksistensinya yang mengandung nilai-nilai historis, filosofis, religius, kreatif, dan edukatif menjadikan reog sebagai hiburan rakyat yang legendaris. Penampilan reog diawali dengan 3 tarian pembuka berturut-turut oleh pemeran Warog, Jatil, dan Bujang Ganong, dengan penampilan Klono Sewandono sebagai adegan inti. Tapi sisi menariknya nggak sampai di situ aja sob. Penampilan pelengkap dari barongan nggak bisa dilewatkan pastinya. Barongan biasanya tampil sebagai sajian penutup tari reog. Kesenian yang awal mulanya bernama barongan ini dibawa oleh Ki Ageng Suryonggala yang berasal dari Bali. Maka tidak mengherankan jika kesenian reog mirip dengan kesenian barong di Bali. Tari reog dikenal luas dan sering tampil di berbagai negara seperti Rusia, Azerbaijan, Amerika, Jerman, dan masih banyak lagi. Banyak pemakan kering dan berkuah, tapi ingat buanglah. Sekarang mari kita berangkat ke Riau dengan tarian Merawai. Tarian ini juga termasuk dalam tradisi yang hampir punah. Padahal tarian ini syarat akan makna yang dalam dan simbolik untuk suku Riau sendiri sob. Fundamental tapi hampir hilang. Gerakan-gerakan tari ini mewakilkan kebudayaan dan tradisi masyarakat Kepulauan Riau. Pola gerak tari Merawai juga sederhana dan menggabungkan gerakan sehari-hari. Menariknya sob, gerakannya seperti orang yang sedang mencari ikan di laut. Biasanya tarian ini ditampilkan untuk memeriahkan atau merayakan suatu pertemuan. Oleh karenanya, tarian ini masuk dalam kategori kesenian hiburan dengan iringan gong, gendang, vio, dan tambur. Para perempuan dengan jumlah 3 atau lebih menari bak gerakan melepas rawai ke laut dalam tarian Merawai. Lagi-lagi sayang ya sob, hasil budaya semenarik ini sudah bisa dikatakan hampir punah juga. Alasan lain terancamnya tari Merawai dari kepunahan adalah ketiadaan alat musik sebagai pengiring tarian ini. Jadi gimana sob? Semua fakta akan hasil budaya keren yang ternyata memang ada di negeri kita terancam punah. Padahal kesenian yang menjadi tradisi itu adalah refleksi dari setiap daerah di Indonesia. Yuk mulai peduli lagi. Sayang banget loh kalau punah harus selalu jadi embel-embel setiap kali membicarakan tradisi.